kita lihat secara teoritis, memang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu tuh apa? Perdatanya baru pidananya. Idealnya ya. Nah, tetapi kita melihat dengan putusan dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tadi juga, nomor berapa tidak tuh, Pak? ada kewajiban. Peraturan Mahkamah Agung nomor berapa tadi? Saya lupa. Tapi nomor 1 tahun 56. 1 tahun 56. Itu yang harus perdatanya dulu yang mulia. Satu nanti harus perdata. Ya, makanya tapi saya beritahu. katakan bahwa ada juga putusan-putusan yang ternyata tidak mengikuti itu karena hanya disebutkan dapat, artinya tidak wajib. Gini. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, sahabat-sahabat, jumpa lagi di Rahmat Channel. Nah, kali ini sahabat-sahabat itu persidangan Sugitnur. Tetapi ini kalau kita lihat sahabat-sahabat, Egy Sujana ini diskatmat oleh saksi ahli pidana yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Nah, untuk video ini sahabat-sahabat itu sekaitan dengan Egy Sujana mau mempertegas yang mana lebih dahulu antara perdata atau pidana. Nah, ini yang ada di pikirannya Egy Sujana, sahabat-sahabat. Dan si saksi ahli itu memberikan jawaban berbeda dengan apa yang diinginkan oleh si Egy Sujana. Nah, untuk lebih jelasnya sahabat-sahabat seperti apa jawaban dari saksi ahli ini, mari kita lihat videonya secara sama-sama sahabat-sahabat. Nah, ada menurut saya, mungkin kalau saya lupa hakim lebih tahu karena ini peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 56, ketika berhimpitan antara kasus pidana dan perdata, mana yang didulukan? Menurut pengetahuan saksi. Oke, mungkin yang dimaksud Pak Penasihat Hukum prejudicial case. Iya, betul. Karena nomor 156. Iya. Itu ada di KUHP pasal berapa itu? Ya, pasal 81. Ya. Pasal 81 KUHP. Ya. Soal prejudicial case field, ya. Ya. Jadi penundaan penuntutan pidana berhubung adanya perselisihan prejudicial. Nah, jadi yang didulukan perdata. Kenapa dia ditangkap? Ya, sekarang, Bahkan ditahan sampai hari ini. Belum ada pembuktian mereka bersalah. Tapi ajas praduga tak bersalah sudah dilanggar. Nah, pertanyaan ilmu hukum Anda harus objektif. Bagaimana perilaku hukum yang seperti ini? Baik material maupun formil. bagaimana yang seharusnya? Ya. Ya, baik. Menurut pendapat ahli ya, menurut pendapat ya. Ya, pendapat ahli dan sesuai dengan hukum. Ya. Ya, memang di pasal 81 disebutkan seperti itu. Ya. Nah, namun kita lihat juga bahwa Mahkamah Agung juga mengeluarkan peraturan bahwa di situ disebutkan hakim tidak wajib menunggu putusan perdatanya. Nah, ini mohon izin yang mulia, silakan saya dikoreksi. Tapi sepengetahuan saya ada juga peraturan Mahkamah Agung yang menyatakan seperti itu, dan memang dalam praktek putusan-putusan pengadilan pun ada kalanya putusan perdatanya muncul lebih dulu supaya perkara pidananya dilanjutkan. Nah, kalau kita lihat secara teoritis memang idealnya seperti itu. Idealnya seperti itu tuh apa? Perdatanya baru pidananya. Idealnya ya. Nah, tetapi kita melihat dengan putusan dengan adanya peraturan Mahkamah Agung tadi juga, Nomor berapa tidak tuh, Pak? ada kewajiban. Peraturan Mahkamah Agung nomor berapa tadi? Saya lupa, tapi Nomor 1 tahun 56. 1 tahun Itu 56. yang harus perdatanya dulu yang mulia. Satu nanti harus perdata. Ya, Makanya tapi saya beritahu. katakan bahwa ada juga putusan-putusan yang ternyata tidak mengikuti itu karena hanya disebutkan dapat, artinya tidak wajib. Gini, konsistensi berpikir itu penting. Coba kembali ke 81, mohon dibacakan. Ya, kalau 81 jelas. Jelas Bukan bahwa menunda. tunda. Ya. Ya sudah, itu undang-undang. Masa dibatalkan dengan pendapat Mahkamah Agung? Ya nggak benar lah. Bagaimana hierarki perundang-undangan? Gitu, benar nggak yang saudara saksi? Iya, kalau merujuk pada itu Ya, jelas. udah benar. Jadi ini satu kesalahan besar, tragedi hukum. Orang sedang menggugat secara perdata kok ditahan, kok jaksa meneruskan sampai ke pengadilan. Nah, kita sudah lihat videonya
sama-sama sahabat-sahabat. Nah, ini sedikit lucu sahabat-sahabat karena apa jawaban yang diharap oleh Egy Sujana sekaitan dengan yang mana lebih dahulu antara perdata yang harus diselesaikan atau pidana. Mengingat Bambang Tri dan pengacaranya ini itu sebelum si Bambang Tri masuk atau ditangkap oleh pihak kepolisian, sesungguhnya dia sudah berperkara di perdata. Tetapi karena si Bambang Tri ditangkap, akhirnya baru 1 kali bersidang Bambang Tri dicoploskan ke dalam penjara dengan kasus yang berbeda, yaitu kasus penistaan agama, sahabat-sahabat. Tetapi yang lucu adalah si Egy Sujana dan kawan-kawan ini itu mencabut gugatannya dari perdata itu tadi. Nah, itu yang dia mau pertegas sebenarnya, sahabat-sahabat. Nah, cuma sayang seribu sayang, saksi ahli ini itu memberikan jawaban yang berbeda. Di mana harapan Egy Sujana bahwa seharusnya si Bambang Tri itu tidak ditangkap karena dalam proses gugatan perdata. Nah, jawaban saksi ahli itu menyatakan bahwa walaupun misalnya dia berhimpitan, kalau kita merujuk pada keputusan Mahkamah Agung, itu tidak jadi persoalan soal yang mana dulu, apakah perdata atau pidana. Karena pembuktiannya kan berbeda, sahabat-sahabat. Nah, itu yang pertama. Akhirnya kelihatannya Egy Sujana ini sedikit frustasi ya, sedikit dia tidak bisa menemukan jawaban itu. Nah, sehingga majelis hakim pasti akan punya pertimbangan bahwa apa yang mana lebih dulu, apakah itu sudah berproses, kenapa orang ditangkap. Saya kira itu berbeda kasusnya, sahabat-sahabat. Yang intinya bahwa mereka hanya mau menginginkan bahwa bagaimana kasus ini pemalsuan ijazah ini itu menjadi pembicaraan publik, menjadi isu yang setiap hari dimainkan oleh pihak-pihak mereka. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Akhir kata dari saya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.